Shalom, apa kabar saudara? Senang sekali hari ini kita bisa kembali berjumpa, walaupun dengan keadaan yang berbeda. Sebelumnya biasa bertemu di gereja, berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, bisa bertatap muka, saya bisa melihat semua jemaat. Tapi hari-hari ini sudah lebih dari 2 bulan, kita terpaksa dikondisikan untuk beribadah secara online seperti ini. Tetapi apapun keadaannya, saya berharap kita semuanya tetap dalam keadaan yang baik, tetap bisa bersungguh-sungguh menyembah Tuhan dan mencari wajah Tuhan, karena dimanapun kita berada, berkat Tuhan selalu ada buat kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatan ini bisa berbagi buat jemaat Tuhan di sana, kiranya memberkati kita semuanya. Saudara, saya teringat beberapa tahun lalu betapa kita begitu sulit sekali berkomunikasi. Teknologi zaman dulu sangat jauh berbeda dengan keadaan zaman sekarang. Teknologi hari-hari ini dalam dunia telekomunikasi begitu berkembang sangat cepat sekali, luar biasa. Zaman dulu saya ingat untuk bertelepon saja rasanya sulit untuk kita lakukan. Tidak semua orang bisa menelpon, tidak semua orang bisa memiliki telepon atau punya fasilitas seperti itu. Hanya orang tertentu yang punya atau yang bisa melakukannya. Tapi hari-hari ini dengan teknologi yang berkembang cepat luar biasa, semua orang bisa melakukannya. Dari mulai dewasa bahkan sampai kepada kanak-kanak pun mereka sudah bisa menggunakan fasilitas telepon dengan cara yang luar biasa. Contoh dari telepon rumah, telepon umum, sekarang handphone, lalu mulai berkembang dengan WhatsApp, ada voice call, ada video call, ada conference call, ada meeting conference dan sebagainya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan dengan teknologi yang dahsyat, yang luar biasa yang hari-hari terjadi. Saudara, tetapi untuk kita bisa melakukan percakapan di dalam telepon kita yang kita lakukan dengan berbagai macam teknologi secanggih apapun sudah kasih, ada hal yang penting untuk kita bisa lakukan bersama-sama sehingga hubungan ini bisa terjadi dengan baik. Yaitu apa? Yaitu ketika orang yang kita hubungi itu merespon telepon kita, mengangkat telepon kita, lalu mereka mulai bercakap-cakap dengan kita. Terjadilah hubungan percakapan yang kita buat. Tetapi bila mana yang kita hubungi tidak mengangkat telepon, mengabaikan telepon kita, atau dia setting handphonenya dengan silent mode sehingga dia nggak mendengar atau nggak terangkat teleponnya, hubungan ini akan berlalu begitu saja dan nggak terjadi apa-apa. Nggak akan ada pembicaraan, nggak akan ada percakapan, nggak akan ada hubungan. Karena di pihak yang lain, yaitu pihak kedua, walaupun didukung dengan teknologi yang sangat canggih, tidak merespon apa yang kita lakukan. Atau kita lakukan mencoba untuk membuat sebuah hubungan dengan mereka semuanya. Semuanya akan sia-sia. Jadi untuk membuat sebuah hubungan, butuh dua pihak yang harus merespon satu dengan yang lain. Yang satu menyapa, yang satu pun bisa menanggapi. Nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Dua-dua harus bertemu sehingga terjadi sebuah percakapan yang kita harapkan untuk bisa terjadi bersama-sama. Di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 10 berkata demikian. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Sebuah ayat disampaikan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-10 tentang bagaimana Tuhan datang kepada Samuel untuk berbicara kepada Samuel. Dan Samuel menyediakan diri dengan berkata, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar.
Alkitab menyebutkan bahwa Samuel adalah orang yang masih muda, yang belum pernah mendengar suara Tuhan, yang belum pernah mengerti tentang firman Tuhan, hanya diajari bahwa Tuhan pernah berfirman. Alkitab katakan pada zaman itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering terjadi. Tetapi bukan berarti nggak ada firman, ada, tapi jarang terjadi. Tapi dalam hati saya, apa iya sih Tuhan jarang berfirman? Tapi saya sangat meyakini, saudara kasih, bahwa Tuhan sesungguhnya mencoba untuk senantiasa berfirman kepada umatnya. Dalam perjanjian baru, Yesus berulang kali berkata, kalau saudara bisa menghitung, saudara kasih, berapa kali Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yesus berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Di ucapan Yesus berulang-ulang kali kepada umat Israel, kepada murid-muridnya, kepada siapapun yang dia ajar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Emang ada ya yang gak bertelinga ya? Emang gak ada yang gak punya telinga hari-hari itu? Saya pikir semua orang bertelinga, punya telinga lengkap kiri dan kanan. Tapi Yesus masih bisa berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dalam bahasa Indonesia, kata mendengar, ya cuma kata itu yang kita tahu, mendengar. Tapi dalam bahasa Inggris, setidaknya kita tahu ada dua kata yang kita bisa pahami dari arti kata mendengar, yaitu to hear and to listen. To hear dan to listen. Dua kata terjemahan dari kata mendengar, tapi punya makna yang berbeda. To hear and to listen. To hear artinya apa? Hanya mendengar suara saja. Tapi to listen artinya apa? Menyimak apa yang dia dengar. Dan maksud daripada Tuhan Yesus ketika dia berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, konotasinya apa? Maknanya apa? Yaitu supaya engkau dan saya, ketika kita mendengar sesuatu, simaklah. Hendaklah engkau menyimak apa yang engkau dengar. Bukan sekedar seperti suara yang kita dengar dari kuping kanan keluar kuping kiri, selesai, sudah. Tapi ketika kita menyimak apa yang kita dengar, itu akan masuk ke dalam, itu akan meresap ke dalam. Ketika Samuel diajari sama Imam Eli, kalau engkau mendengar dia memanggilmu, katakan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Lalu Samuel ketika kalinya Tuhan memanggil dia dengar apa kata Imam Eli sebagai mentornya, sebagai bapak gembalanya, sebagai imamnya yang mengajari dia hari itu. Dia dengan sigap dia bangun, dengan rasa hormat, dia memandang ke arah Tuhan. Lalu dia berkata, berbicaralah. Dengan penuh kekaguman dia katakan, berbicaralah sebab hambamu ini menyimak, mendengar apa yang akan kau katakan kepadaku. Saudara kasih, bukan ini sebuah makna yang sangat-sangat dalam tentang kata mendengar. Bagaimana cara engkau mendengar? Bagaimana kita mendengar Tuhan? Bagaimana kita mendengar firman? Apakah yang kita dengar hanya sekedar suara yang masuk? Atau engkau mendengar dengan cara menyimak dari firman yang kita dengar bersama-sama? Sehingga apa yang kita pahami, yang kita simak baik-baik, itu masuk ke dalam hati kita, mengubahkan kita, dan kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kalau yang kita dengar firman Tuhan yang hanya sekedar mendengar saja, ya sudah, itu akan berlalu begitu saja, dan gak akan pernah ada perubahan-perubahan besar terjadi dari hidup kita, karena kita hanya mendengar. Tapi kalau kita menyimak apa yang kita dengar dari firman Tuhan, percayalah, ada perubahan besar akan terjadi dalam hidup kita semuanya. Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan apa? Suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku
mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Siapa ngomong? Tuhan yang bilang. Tuhan yang berkata-kata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Saudara, harusnya kita malu ya. Kita ngaku dombanya Tuhan, kita ngaku muridnya Tuhan, tapi kita nggak pernah mendengarkan Tuhan. Kalau kita nggak mendengarkan Tuhan, pertanyaan berikutnya apa? Tuhan kenal kita nggak? Lalu berikutnya, kita ngikutin Tuhan atau tidak? Karena kalau ketika kita mengaku sebagai domba-dombanya Tuhan, seharusnya kita mendengarkan Tuhan sebagai gembala kita, sehingga Dia mengenal kita, dan kita dengan rela hati mengikuti Dia sebagai gembala agung kita. Imam Eli dikatakan matanya sudah rabun, sudah kabur katanya. Kita menuliskan demikian, karena matanya kabur, dia nggak bisa melihat. Tapi sudah kasih mata yang kabur itu pun menggambarkan apa? Hatinya pun kabur, hatinya pun buram. Sehingga nggak heran dikatakan firman Tuhan jarang hari itu. Padahal Tuhan ingin berulang-ulang berbicara kepada umatnya, tapi dikatakan firman Tuhan jarang. Kenapa? Karena firman Tuhan yang dulu disampaikan itu sampai melalui imam dulu, baru kepada umatnya. Kalau imamnya matanya kabur, hatinya kabur, bagaimana mungkin firman ini bisa sampai kepada umat Tuhan? Kalau imamnya kabur, Tuhan membutuhkan sosok yang lain, orang lain yang mampu menampung firman-Nya, yang bisa mendengar firman-Nya, yang mampu menyimak firman-Nya untuk dibagikan, disampaikan kepada umat Israel pada zaman itu. Dan Samuel ditempatkan Tuhan di rumah Tuhan, di bawah pengasuhan Imam Eli yang sudah mulai kabur mata dan hatinya, sehingga dia tidak mampu mendengar atau menyimak firman Tuhan yang sampai kepada mereka semuanya. Tapi Samuel berbeda. Samuel bisa mendengar Tuhan, Samuel bisa menyimak Tuhan. Sesungguhnya arti nama Samuel itu adalah hasil dari apa yang ibunya atau Hana doakan kepada Tuhan. Apa arti kata Samuel? Karena aku sudah memintanya kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar, sehingga diberikan Samuel. Ini hasil doa. Tuhan mendengar, Samuel diberikan. Terima kasih. Semoga kita, engkau dan saya, tertegur dengan apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini. Bagaimana cara kita menanggapi Tuhan? Bagaimana cara kita mendengar Tuhan? Apa kita cuma sekedar mendengar saja, atau kita menyimak apa yang kita dengar daripada firman-Nya? Apakah hari-hari ini mata kita kabur, nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan, nggak bisa melihat kebaikan Tuhan, nggak bisa melihat Tuhan yang hadir di sekitar kita, dan hati kita pun kabur, sehingga kita pun lebih parahnya apa? Nggak mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita, karena mata kita kabur, hati kita pun kabur. Tapi mari sama-sama kita basuh muka kita basuh hati kita, so mata kita terang, hati kita terang, telinga kita terang, kita dimampukan Tuhan untuk mendengar suaranya berbicara kepada kita. Bukan cuma mendengar biasa saja, tetapi betul-betul kita mendengar dengan cara menyimak baik-baik apa yang Tuhan katakan. Milikilah sikap seperti Samuel, jangan seperti Imam Eli. Karena hari-hari terakhir ini betapa dibutuhkannya kepekaan kita untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasakan sesuatu yang Tuhan sedang tunjukkan atas kita semuanya. Ketika kita memberi kepekaan seperti ini, kita bisa menanggapi Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara atas kita semuanya, sehingga engkau dan saya tidak tersesat. Jangan sampai kita tersesat.
tapi milikilah hati yang bersih, mata yang terang, dan telinga yang terbuka untuk kau dan saya bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan Tuhan hadir, Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata, Tuhan menunjukkan sesuatu buat kita semuanya. Jangan sampai kita tersesat. Tahu, mengertilah kehendak Tuhan, tangkaplah maksud-maksud Tuhan, dan lihat perubahan besar akan terjadi dalam hidup kita semuanya. Ketika firman itu membebaskan kita, kebenaran itu membebaskan kita dan memerdekakan kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya, jemaat Tuhan di Fajar Kemuliaan Cengkareng, sehingga hari-hari ini di tengah-tengah kesulitan luar biasa ini, kita masih bisa tetap senantiasa bisa merasakan Tuhan hadir, Tuhan bekerja, dan Tuhan berfirman buat engkau dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini, engkau berbicara banyak buat kami semuanya. Umat-Mu, jemaat Tuhan di Fajar Kemuliaan Cengkareng, engkau beserta dengan mereka, engkau memberkati mereka, engkau menyertai mereka semuanya. Ampuni segala dosa kami, bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan dari Tuhan, yang membutakan pikiran kami, yang menggelapkan hati kami, sehingga kami tidak mampu melihat dan merasakan Tuhan hadir dalam hidup kami semuanya. Bersihkan hati kami, gantikan dengan hati yang lembut, supaya benar-benar kami dimampukan Tuhan untuk mengerti segenap rencana Tuhan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.